Tanggapan Kristi, saya Junior Sangande, mahasiswa pasca sarjana teologi semester 3 IAKN Manado. Mata kuliah teologi misi sebagai transformasi atas 2 artikel teologi misi dan kontekstualisasi perjanjian baru, karya Marde Christian Stanley Mawikere, dosen teladan kami. Kedua artikel yang dibahas, yang pertama, kontribusi kontekstualisasi perjanjian baru sebagai fondasi atau dasar teologi konstruktif, dan yang kedua, teologi misi transformatif dan inklusif dalam perjanjian baru sebagai basis atau dasar pengabdian Kristiani terhadap masyarakat. Dari dua artikel ini menunjukkan konsistensi pemikiran teologi penulis dalam menempatkan perjanjian baru sebagai sumber normatif sekaligus dinamis bagi praksis gereja dan pendidikan teologi masa kini, termasuk di tempat kami belajar, yaitu di IAKN Manado. Dari perspektif saya sebagai mahasiswa pasca sarjana, kedua artikel ini tidak hanya menyajikan argumentasi akademik yang kuat, tetapi juga berfungsi sebagai teks formatif yang membentuk cara berpikir, berspiritualitas, dan bermisi. Keduanya saling melengkapi. Artikel pertama memberi fondasi hermeneutik dan teologis, sementara artikel kedua menegaskan implikasi praksis, misional, dan sosial dari fondasi tersebut. Ada beberapa hal yang saya soroti. Yang pertama yaitu kontribusi teologis bersama. Teologi sebagai praktik yang hidup. Kontribusi utama kedua artikel ini terletak pada pemahaman bahwa teologi perjanjian baru bukanlah sistem yang abstrak, melainkan refleksi iman yang lahir dari dan kembali kepada kehidupan nyata. Dalam artikel pertama, kontekstualisasi dipahami sebagai tindakan teologis yang berakar pada inkarnasi Kristus, praksis Yesus, dinamika gereja pertama, dan pelayanan Paulus. Sementara itu, artikel kedua memperluas pemahaman tersebut dengan menegaskan bahwa misi perjanjian baru bersifat transformatif, inklusif, dan holistik. Bagi saya juga teman-teman yang mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa pasca sarjana, pendekatan ini sangat signifikan karena menantang model teologi yang berhenti pada reproduksi konsep saja. Mengapa? Karena teologi dipahami sebagai proses dialogis antara kitab suci, konteks, dan keterlibatan nyata dalam dunia. Dengan demikian, kedua artikel ini menegaskan bahwa berteologi berarti ikut ambil bagian dalam karya Allah yang sedang berlangsung di tengah sejarah. Yang kedua, Yesus Kristus sebagai paradigma kontekstualisasi dan misi. Artikel pertama secara meyakinkan menunjukkan bahwa pelayanan Yesus mencerminkan kontekstualisasi yang adaptif, dialogis, dan transformatif. Yesus tidak menyampaikan Injil secara seragam, melainkan memulai dari horizon pendengar. Kalau saya ikuti dari tulisan ini, Pak Marde menjelaskan dan menguraikan Nikodemus, seorang agamawan, Farisi, perempuan Samaria yang dimarginalkan, perempuan Kanaan, dan para murid. Artikel kedua kemudian menegaskan bahwa pola ini adalah dasar misi yang menyentuh seluruh dimensi kehidupan manusia. Sebagai mahasiswa pasca sarjana, saya berinteraksi secara kritis dengan dua tulisan ini,
sehingga dapat diarahkan pada pengayaan perspektif ini. Artikel pertama lebih menonjolkan sisi inklusif dan adaptif Yesus, sementara dimensi profetis dan konfrontatif terhadap struktur kuasa religius dan sosial sudah dieksplorasi secara mendalam oleh penulis. Inilah yang saya tidak dapati di beberapa artikel jurnal yang saya baca. Dan inilah kekhususan dari Pak Mardi. Dan kita tahu bersama, misi sebagai transformasi kontekstualisasi tidak hanya berarti mendekati konteks, tetapi juga mengkritik dan mentransformasinya di bawah terang kerajaan Allah. Inilah nilai pedagogis artikel ini. Mahasiswa diajak untuk tidak sekedar meniru metode Yesus, tapi juga mendialogkannya secara kritis dalam konteks ketidakadilan, kekuasaan, dan marginalisasi masa kini, dan terutama masalah yang terbesar yaitu tentang ekoteologi. Alam mengamuk, sehingga terjadilah bencana, kita tahu, di Sumatera Barat, Sumatera Utara, bahkan di Aceh. Dan baru-baru juga terjadi di Siau. Kemudian yang ketiga, gereja perdana. Kontekstualisasi, konflik, dan transformasi sosial. Menarik yaitu pembahasan tentang konsili Yerusalem dalam Kisah Para Rasul 5. Nanti sebentar juga lewat tulisan Pak Mardi ini saya akan melihat bagaimana konsili di gereja Masih Injili Minasa, walaupun dalam tanda kutip ya. Kalau gereja Yerusalem membahas dua pendekatan, yaitu pendekatan biasa tentang orang Kristen Yahudi, dan yang kedua yaitu pendekatan terhadap orang Kristen non-Yahudi. Tapi kalau digemimkan, fokusnya bukan di situ, fokusnya tentang mencari jabatan. Dalam artikel pertama merupakan salah satu kontribusi akademik terkuat. Konsili dipahami sebagai model kontekstualisasi doktrinal dan etis yang melibatkan kitab suci, karya Roh Kudus, dan realitas misi. Artikel kedua melanjutkan logika ini dengan menunjukkan bahwa gereja mula-mula menjadi komunitas lintas budaya yang inklusif dan transformatif. Secara kritis, saya sebagai mahasiswa pasca sarjana dapat mencatat bahwa keputusan konsili Yerusalem tidak menghapus semua ketegangan. Kita bisa lihat di Galatia pasal 2. Ini menunjukkan bahwa misi dan kontekstualisasi bersifat prosesual dan penuh konflik, bukan harmoni ideal. Bagi pendidikan teologi, kesadaran ini sangat penting agar mahasiswa tidak mengidealkan gereja mula-mula secara ahistoris, tetapi belajar dari dinamika dan pergumulannya. Dalam terang artikel kedua, konflik tersebut justru mempertegas bahwa misi Perjanjian Baru membawa dampak sosial yang nyata, pembongkaran eksklusivisme, pembentukan komunitas baru, dan lahirnya relasi yang lebih adil dan setara. Bagaimana dengan konsili Gemim? Ya, terus terang bukan membahas masalah tentang bagaimana Injil disampaikan lintas budaya, tapi lebih banyak mengurus tentang posisi, kedudukan, jabatan, dan lain sebagainya. Ya, kami berdoa sebagai mahasiswa supaya akan lahir pemimpin-pemimpin baru yang bukan terpaku di jabatan semata, tapi menjangkau banyak jiwa untuk kemuliaan Tuhan, terutama memperhatikan konteks. Kemudian bagian keempat, Paulus sebagai model kritis bagi misi kontekstual. Artikel pertama menampilkan Paulus sebagai figur lintas budaya yang reflektif dan strategis, mampu membedakan antara substansi Injil dan bentuk pewartaan. Artikel kedua memperlihatkan implikasi praksis dari pendekatan ini dalam pelayanan kepada masyarakat. Kontribusi pentingnya adalah penolakan terhadap kontekstualisasi yang relativistik. Injil tetap memiliki klaim kebenaran yang transformatif. Namun secara kritis, mahasiswa perlu mengajukan pertanyaan, sejauh mana Paulus mentransformasi budaya dan sejauh mana ia masih dibatasi oleh struktur samanya. Kita tahu bersama pada zaman itu masih kuat budaya patriarki. Jadi laki-laki lebih kuat dari perempuan, dan masih juga ada budaya perbudakan yang di masa sekarang itu tidak sesuai dengan
HAM, hak asasi manusia. Pertanyaan ini penting agar Paulus tidak dijadikan model normatif yang ahistoris, seperti juga yang tadi, melainkan mitra dialogis kritis dalam merumuskan misi yang adil, membebaskan, dan relevan bagi konteks kontemporer. Jadi kita tidak mengagung-agungkan secara ahistoris, misalnya kehebatan dari gereja mula-mula dan pendekatan Paulus yang luar biasa, supaya kita tidak berpikir ahistoris. Terima kasih Pak Marde untuk dua tulisan ini yang mengingatkan kita bersama. Kemudian yang kelima, misi sebagai transformasi holistik, yaitu pribadi, kehidupan pribadi, komunitas, dan masyarakat. Artikel kedua secara eksplisit mengaitkan teologi misi Perjanjian Baru dengan pengabdian kepada masyarakat. Misi dipahami sebagai partisipasi dalam missio Dei, misi Allah, yang membawa keadilan sosial, rekonsiliasi, pemberdayaan kaum marginal, serta pelayanan kesehatan dan pendidikan. Nanti sebentar di bagian akhir dari tanggapan kritis saya akan menunjukkan bahwa aplikasi langsung dari kuliah ini yang sudah saya dan jemaat kami lakukan, yaitu menjangkau kaum marginal. Jadi artikel pertama menyediakan fondasi teologis yang membuat praksis ini tidak jatuh ke dalam aktivisme sekuler. Bagi kami mahasiswa peserjana, kedua artikel ini sangat kuat mendukung capaian pembelajaran, bahwa mahasiswa dipanggil untuk berpartisipasi secara aktif dalam misi Allah atau missio Dei. Pada level pribadi, kami disadarkan dan harus memulai spiritualitas misioner yang berakar pada relasi dengan Kristus. Salah satu pandangan teolog yang sangat terkenal, dia khotbah yang luar biasa. Charles Spurgeon berkata bahwa saya mengerti tentang rumusan-rumusan, konsili-konsili, pendapat-pendapat para pakar dogmatik tentang kekristenan. Tapi katanya tanpa Kristus itu sia-sia semata. Jadi fokusnya kepada Kristus. Dan bagaimana kita berbicara menghidupkan Kristus kalau kita tidak punya hubungan pribadi yang lekat dengan Dia setiap hari. Inilah pada level pribadi, melalui spiritualitas misioner, kita semua diajak untuk berakar pada relasi dengan Kristus. Kemudian pada level komunitas, melalui gereja sebagai komunitas yang melayani, inklusif, dan bersolidaritas. Nah, ini membuka kerangka berpikir kami bahwa sebagai pendeta, terutama saya gereja Masih Injili Minahasa, untuk berpikir bukan cuma di tatanan lingkungan kami yang kecil itu, bukan hanya terputar-putar situ. Dan saya ingat salah satu penginjil dunia boleh dikatakan atau seorang pastor yang sangat terkenal di Quran berkata bahwa kita bukan cuma sitting capacity, jadi membuat gode diri sendiri, tapi kita harus sending capacity. Jadi kita bermisi keluar semua potensi-potensi yang ada, yang Tuhan berikan. Dan saya sangat setuju dengan tulisan dari Pak Marde di dua artikel jurnal ini. Kemudian pada level masyarakat, melalui pengabdian yang kritis, kontekstual, dan berorientasi pada transformasi struktur yang tidak adil. Ini yang paling sulit. Dan gereja kami, nanti saya jelaskan sebentar, kami sudah memulai walaupun tidak gampang. Merubah paradigma pendeta-pendeta jemaat yang selama ini terkukung. Memang karena dia hanya diberitakan untuk menggemukkan diri sendiri. Dan struktur-struktur itu yang membuat cara berpikir dan membuat kehidupan gereja tidak berusaha dalam pekerjaan kuasa Roh Kudus untuk mentransformasi struktur masyarakat yang tidak adil. Kemudian yang keenam, kontribusi pedagogis bagi pendidikan teologi. Jadi hal yang khusus bagi Pak Marde yaitu dia tidak hanya berteologi keluar, tapi juga mulai dari institusinya sendiri, karena demikian Tuhan mengutus kita dimanapun kita berada. Saran dalam artikel kedua memperkuat implikasi pendidikan dari artikel pertama. Integrasi teologi misi ke dalam kurikulum, pengabdian masyarakat, spiritualitas kampus, dan riset kontekstual menunjukkan bahwa pendidikan teologi tidak boleh terfragmentasi. Saya mau masukkan sedikit saja dari yang viral hari-hari ini, yaitu tentang tindakan moral, artinya dari dosen kepada mahasiswa yang sedang viral. Jadi spiritualitas para dosen juga harus diperhatikan supaya tidak membuat malu
Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi mahasiswa diperlengkapi bukan hanya untuk memahami Injil, tetapi menghidupinya dalam keseharian dan dalam konteks masyarakat yang plural dan kompleks saat ini. Kedua artikel ini mendorong mahasiswa untuk melihat diri mereka bukan sekedar sebagai penerima pengetahuan, objek, tetapi juga sebagai agen transformasi yang bertanggung jawab secara teologis, etis, dan sosial. Kesimpulannya, sebagai mahasiswa Parsarjana, saya menilai bahwa kedua artikel Marde Christiansen 5 Wikere memberikan kontribusi yang signifikan dan saling melengkapi. Artikel pertama menyediakan fondasi hermeneutik dan teologi sebagai kontekstualisasi PB, sementara artikel kedua menunjukkan implikasi praksisnya dalam misi transformatif dan inklusif. Secara bersama-sama, kedua artikel ini sangat mendorong mahasiswa untuk berpartisipasi aktif dalam Missio Dei, bukan hanya sebagai objek pembelajaran, tetapi sebagai subjek misi Allah yang mentransformasi kehidupan pribadinya, membangun komunitas iman yang kontekstual di mana dia ditempatkan, dan menghadirkan pembaruan nyata bagi masyarakat secara holistik, keseluruhan, dalam terang Injil Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat dunia ini. Dan saya sangat senang mengikuti perkuliahan ini, karena apa yang sementara kami lakukan, itulah yang kami diskusikan di kelas ini. Saya menerapkan mata kuliah ini dalam pelayanan di Jemaat Gemim Zaitun Taas, Manado, dengan visi dan misi kami, yaitu visi BSGH, bersaksi sebagai gaya hidup. Kemudian misi B3M, berdoa, mencari yang hilang, menjadikannya keluarga, dan memuridkannya, sehingga siklus ini berputar-putar. Penginjilan, pemuritan, dan multiplikasi, pelipat gandaan. Mulai dari kehidupan pribadi. Jadi saya dan semua jemaat setiap hari satu orang berdoa satu jiwa baru setiap hari. Karena seperti Paulus, dia sudah belajar secara konteks, mengetahui bahwa orang-orang yang hidup di Athena sangat mengandalkan dewa-dewa, dan dia menemukan ada satu tempat mesbah untuk dewa yang tidak dia kenal. Jadi dia masuk dengan metode itu supaya diberitakan Injil. Tapi itu cuma cara. Sementara dia katakan hasilnya tidak terlalu banyak orang yang percaya. Dan di kitab Korintus dia berkata, saya datang bukan dengan kepintaran saya, tapi the power of Holy Spirit. Itulah DOA, itulah kuasa Roh Kudus yang kita katakan, yaitu satu orang berdoa satu jiwa baru setiap hari. Karena yang membuat orang percaya kepada Yesus bukan metode, tetapi roh yang menguatkan. Itulah Roh Kudus, pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Jadi kehidupan pribadi kami setiap hari mengucapkan satu jiwa untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Mulai dari anak-anak sampai orang tua setiap hari berdoa. Dan BDK, apakah BDK itu? Berpetualang dalam kerajaan Allah. Setiap hari ada bagian kitab yang kita renungkan dan dibaca setiap hari oleh seluruh jemaat, termasuk saya sebagai pendeta. Dan yaitu tabungan untuk mission trip. Jadi setiap tahun gereja kami punya mission trip keluar. Jadi setiap orang bertabung, dan tabungan itu untuk bukan waktu hari Natal beri baju baru, tapi untuk misi. Dan ini yang baru. Dan saya sangat senang dengan dua tulisan dari Pak Marde ini. Cocok dengan yang kami lakukan. Kemudian komunitas, yaitu di mana saya ditempatkan, gereja Gemim Zaitun Taas. Kami menjangkau memuridkan orang Kristen bahkan Muslim yang baru percaya. Totalnya saya tidak bisa menyebutkan nama, kan ini rahasia. Jadi sekitar 12 petobat orang percaya baru. Mereka dari agama-agama yang dari Muslim, ada juga dari Buddha. Kemudian yang ketiga yaitu masyarakat. Jadi kami juga menjangkau kaum marginal, yaitu TPA Sumompo. Itu masyarakat miskin. Dan kami dengan beberapa teman, kami membuka PAUD Generasi Indonesia secara gratis. Jadi sekolah gratis mungkin di Manado satu-satunya. Dan istri saya sebagai dokter, kami melakukan perawatan kesehatan gratis kepada anak-anak dan orang tua.
Dan bukan cuma itu, setiap orang tua diwajibkan untuk mengikuti pemuritan. Kemudian kami menjangkau juga gereja kami dan Attackers Manado. Kami network, kami berpartisipasi bersama-sama dengan misi Allah, dan kami juga bekerja sama dengan para church, yaitu Attackers Manado. Kami menjangkau PLB, WLB. Siapakah PLB? PLB itu adalah pria luar biasa. WLB adalah wanita luar biasa. Mereka adalah kaum marginal. Untuk PLB itu banci-banci, kemudian yang WLB itu pekerja seks komersial dan juga boleh katakan lesbi. Jadi ada 12 petobat baru dan ada 1 PSK bersama suami dan anak-anak bertobat, dan ada 1 PSK yang baru. Di totalnya ada 16 jiwa baru menjadi murid Yesus. Kemudian ibadah intergenerasi yang inklusif, melibatkan semua generasi, mulai dari baby boomer, generasi X, generasi Y, generasi milenial, generasi Z, dan generasi Alpha. Jadi kami melakukan ibadah yang inklusif. Kemudian juga 1 bulan sekali ada ibadah untuk anak atau dewasa berkebutuhan khusus. Ini tidak gampang, karena ada tim harus menjemput mereka, ada dengan kursi roda, harus membawa bersama orang tua, dan kami menyediakan sembako. Ini semua paradigma baru. Inilah berteologi yang konstruktif. Jadi pemahaman yang lama diubah dengan terang Injil. Dan itulah sebenarnya mata kuliah ini diharapkan kami sebagai mahasiswa lakukan. Dan puji Tuhan, dengan kemajuan teknologi AI, kami membuat Mars Gemim Saya Tuntas. Dan mohon izin, Pak dosen, saya akan nyanyikan. Dari Ta'asbun kami dipanggil menjadi terang di setiap jalan. Melangkah pasti hati menyala, Yesus dasar kehidupan. Di kampung kecil, di kota Manado, kami berdiri pegang firman Tuhan. Langkah sederhana, hati yang siap sedia, bersaksi dimanapun berada. Bersaksi sebagai gaya hidup, dari Ta'asbun sampai ujung bumi. Berdoa mencari yang hilang, menjadikannya keluarga, muridkannya, bersaksi sebagai gaya hidup. Setiap hari pilihan kami, Yesus Tuhan, sumber kasih, Namamu nyata lewat hidup kami. Saat pagi kami datang berdoa, serahkan rencana pada tangannya. Di pasar, sekolah, tempat pekerjaan, kasih Kristus tampak dalam tindakan. Tak hanya kata, tapi perbuatan. Rangkul yang rapuh, kuatkan iman. Gereja bangkit, berjalan bersama, tangan terbuka bagi sesama. Bersaksi sebagai gaya hidup, dari Ta'asbun sampai ujung bumi. Berdoa mencari yang hilang, menjadikannya keluarga, muridkannya, bersaksi sebagai gaya hidup. Setiap hari pilihan kami, Yesus Tuhan, sumber kasih, Namamu nyata lewat hidup kami. Berdoa, hati menyatu, mencari yang hilang, tak dibiarkan sendiri, jadikannya keluarga baru dalam Kristus, satu tubuh, memuridkan, ajar kebenaran, hingga bertumbuh dalam Tuhan. Gemim Saitun Taas bersatu, hidup kami jadi buktimu. Bersaksi sebagai gaya hidup, dari Ta'asbun sampai ujung bumi. Berdoa mencari yang hilang, menjadikannya keluarga, muridkannya, bersaksi sebagai gaya hidup. Setiap hari pilihan kami, Yesus Tuhan, sumber kasih, Namamu nyata lewat hidup kami. Yesus Tuhan, sumber kasih, Namamu nyata lewat hidup kami.
Terima kasih teman-teman, terima kasih juga untuk dosen kami, Pak Marde. Saya boleh tutup dengan doa. Kami bersyukur Tuhan untuk selama 1 semester kami belajar misi transformatif. Beri kesehatan, kekuatan iman kepada Pak Marde. Apapun pergumulannya di institusi ini, dia akan tetap menjadi agen perubahan. Jadi contoh dosen yang benar-benar fokus kepada Kristus dan misi transformatif. Berarti kami 15 mahasiswa untuk selesai studi, dan bukan cuma selesai tapi melaksanakan, berpartisipasi secara aktif dalam misi Allah di dunia ini. Sehingga benar-benar mulai dari pribadi kami ada perubahan kehidupan spiritualitas, komunitas di mana kami berada, dan juga menjangkau masyarakat sehingga boleh terjadi perubahan dan boleh membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan Yesus dengan karya sempurna dari Tuhan Yesus. Terpuji namamu Tuhan Yesus, haleluya, amin.